terkenal lah ya kayak Suzuki Satria. Itu kan dewa hasil paling kencang di sini gitu loh. Dulu ya, wah itu kalau nggak Satria itu orang cinta katanya. Orang Satria orang cinta. Harus pakai Satria dulu tuh. Ya kan. Halo teman-teman, kembali lagi di video Oto Upcoming bersama kita berdua, gue Bangkit dan gue Januar Begeng. Yes, kita selalu sehat-sehat geng ya. Amin. Makanya ini sebelum kita panjangin nih pembahasan kita lepas masker dulu. Karena kita sudah memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Tadi udah di antigen kan ya geng ya? Aman. Di bawah ya? Antigen, tiap hari ke kantor antigen. Oke. Di video kali ini kita akan membahas salah satu produk yang kemungkinan akan masuk Indonesia. Ya, dan produk itu adalah Suzuki Gixxer 250 SF. 250 SF. Nah, itu gambarnya ada di layar. Ting. Born of Greatness. Anjay. Lahir dengan kesempurnaannya. Gila. Ini produknya sebenarnya produk lama ya. Produk lama sudah meluncur 2 tahun yang lalu di India. Pertama di India. Terus dikenalkan lagi di Tokyo Motor Show 2019 pada bulan Oktober. Nah, di sono ngeliat lah. Salah satu orang redaksi kita berangkat waktu itu. Ngeliat berarti di sana ya. Nah, ngeliat. Kalau nggak salah kemarin tuh di sana ada dua model kan. Pertama yang SF yang full fairing dan satu lagi yang naked. Akhirnya di Maret itu diluncurkan juga teman-teman di Thailand ya. Ya kalau untuk Asia Tenggara ya Thailand. Negara terdekat kita tuh di Thailand. Waktu itu di sana dijual sekitar 59 sampai 60 jutaan. Kalau di India harganya 35 jutaan, geng. Ya, 35 sekian. Ya, karena kan memang impor ke Thailand. Pasti ada beberapa diekspor ke Thailand. Pasti ada beberapa tarif yang pasti akan berubah gitu. Pasti ya, sesuai. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya juga tanda-tandanya akan muncul Indonesia ini udah ada, geng. Dari dukun, bukanlah dari ini laman resmi Permendagri. Nomor 1 tahun 2021 ini nama Suzuki GSX 250 SF ini udah ada. Udah terdaftar ya, udah tertera di situ. Udah juga ada harga NJKB-nya. Udah terdaftar. Tapi harga NJKB itu kan nggak harga on road ya. Betul, harga itu 34,5 juta yang belum kena ntar biaya tambahan ya kayak PKB, BPNKB segala macam. Ntar kalau misalkan masuk, ya pasti harganya akan lebih mahal. Di total bisa sampai 50. 40-50 lah 40-50 ya. Dan juga ini motor ini kabar juga akan berstatus CBU dari negara India itu. Impor gitu. Iya, diimpor dari India. Kalau masuk sini. Sebenarnya udah ya ini kita sebutnya sebagai salah satu tanda lah yang akan diluncurkan di sini. Oke lah. Daripada pikir panjang. Ya, betul. Ini kita lihat video singkatnya nih dari TVC-nya ya. Suzuki GSX. Betul. Kita mundurin dulu. Oke, kita play. Nah, ini kelihatan tuh body-bodinya tuh. Saik buat cornering tuh kan. LCD. Udah negatif display gitu negatif display kayaknya. SOCS salah satu fiturnya tuh ya. Dual ABS channel. ABS depan belakang. Sporty stang clip on. LED headlamp. Mirip nggak sih kayak GSX yang ada di sini? Lampu depan, lampu belakang. Iya, dia hampir mirip, lebih ramping gitu ya. Tuh. Ya kan kayak GSX tapi dilebarin tau nggak? Iya. GSX 150 dilebarin. Nah, ini juga lebih mirip ke ini tau gak sih geng GSX yang Moge-nya? Nah, itu mirip nih yang GSX 6,5 700 itu mirip kayak gini nih. Lampu-lampunya. Emang udah lumrah lah ya geng ya. Desain kakak-kakaknya gitu diturunin ke 1 DNA lah entry levelnya. Terus ya ini tadi negatif display deh. Tuh, ini agak lengkap juga nih ya. Ada takometernya, ada posisi giginya, ada fuel bahan bakar, trip A, trip B mungkin. Jam. Itu ref limitnya sampai di 10 berapa tuh? 10, 11, 12. 12. Ya ini salah satu keunggulannya SOCS ya. Dia nggak pakai radiator, pakainya oil cooler. Oil cooler ya? Kita bahas dulu deh desainnya deh. Oke, kita akan bahas apa nih? Desain. Yang pertama kita bahas desain dulu. Nanti mesin gitu ya dan fiturnya ya. Oke, dari desain dulu, Ge. Gambarnya ya. Bingung gua. Ini kalau ngomongin desain ya masih mirip-mirip lah, masih mirip-mirip sama
sebenarnya nggak beda jauh. Gesek sama Gixxer juga DNA-nya DNA dari Gesek gitu. Betul, dari Moge Sportnya gitu ya. Ya. Nah kalau yang di Suzuki GSX SF250 ini atau enggak disebut Gixxer ini memang dia punya tampilan yang sporty gitu ya geng ya. Bisa lihat dari bentuk desain fairingnya. Fairingnya tuh kayak ada beberapa tekukan garis tajam. Ya. Terus juga ngalir ke belakang desainnya. Ya. Dan juga lampu headlightnya juga punya ciri khas tersendiri nih. Jadi ini kalau gue lihat sih jenisnya bukan yang sport full fairing yang nunduk gitu ya. Nunduk banget. Ini kayak tipe-tipenya kayak sport touring. Bodinya sport full fairing. Betul. Tapi bisa buat perjalanan jauh. Ya. Jadi dia nggak bikin ridernya tuh terlalu bongkok, maksudnya terlalu nunduk gitu loh. Jadi nggak terlalu mengintimidasi. Ya. Pengendaranya. Ini juga bisa dilihat dari jenis stangnya ya. Jenis stangnya itu walaupun dia pakai jenis clip on tapi diposisiin di tinggi atas gitu di atas, ya di atas tangki tuh. Di atas tangki tuh, ya kan? Untuk posisi berkendara ini kayak agak sejajar nih dengan tubuh si ridernya untuk posisi footpathnya. Mirip-mirip, hampir mendekati gaya posisinya tuh hampir mendekati kayak naked bike. Iya. Jadi nggak terlalu yang mundur banget dan nggak terlalu maju banget. Pas gitu. Jadi emang segmennya dia ngambil orang-orang yang suka jalan jauh touring gitu kali ya. Tapi tetap pengen punya tampilan motor yang full fairing gitu. Full fairing. Iya. Lantas bagian belakangnya dual split ya, kursinya dual split itu kayaknya tangkinya kondom kali ya? Ya itu kayak sih pasti kondom sih geng. Tangkinya pakai cover lah ya. Cover. Knalpot ya. Ini kan knalpotnya unik ya. Itu ada dua gitu mirip kayak ngingetin kayak CBR 250 RR gak sih? Iya. Ya kan cuma kalau CBR kan dia agak lebih panjang, ini hampir menyerupai underbelly, cuman dia agak-agak panjang sedikit tuh untuk. Tapi linsernya agak bantet gitu ya, kecil gitu kan. Tapi oke lah di sana. Nah, salah satu ciri motor-motor India gitu ya. Ini ada ini nih. Mudguard-nya ya kan. Mudguard-nya. Cuman di Indonesia, berfungsi juga sebenarnya, berfungsi buat nahan lumpur, nahan kerikil biar nggak masuk ke kolong gitu kan. Betul. Dia udah ada mudguard-nya, udah ada spakbor kolongnya. Wah, spakbor 3 gitu. 3 kan. Ada 3 biji. Keren. Tapi kalau masuk Indonesia itu udah pasti nggak ada sih. Iya, kayak bakal dihilangin. Ya karena gitu beberapa produk yang ada di India terus masuk ke sini yaitu mudguard itu pasti dihilangin gitu ya. Oke. Gak sesuai sama karakter orang sini gitu. Iya, benar. Desain spakbornya yang depan sama juga lah ya, kayak motor-motor sport full fairing lainnya. Sementara yang di belakang untuk spakbornya cukup unik nih, geng. Dia kayak agak memanjang gitu, tapi turun ke bawah. Ya kan? Oh ya, gantung lah ya. Gantung gitu. Dan ini apa tuh di bagian belakang itu ada apa tuh? Apa sih? Handle. Behel. Pegangan. Biasanya kan kalau motor-motor sport full fairing tuh biasa taruh di bawah gitu ya, di bawah body gitu kan. Nutupin lah. Geser. Oh, ini di body atasnya tuh, body atas belakang. Ya kan? Mirip juga kayak di mana sih itu? Honda CBR 250R yang generasi pertama tuh. Nah, itu Thailand juga dia ada behelnya tanduk gitu kan. Ini kalau gue ngeliat dari sampingnya, lu inget sama Kawasaki Ninja yang lama nggak, yang generasi pertama? Yang masih karbu ya? Oh iya sumpah ininya apa ya, layout desain sampingnya ya? Bagian sampingnya. Betul. Karena mirip di sini nih, geng. Di bagian sininya. Iya kan? Iya. Mirip bener. Gue kayak Ninja 250R ya, yang karbu itu ya. Tapi ini si lampu LED-nya depan doang apa sama belakang? Tadi sih kalau misalkan di ini depan doang ya? Dari videonya headlight LED depan doang, geng. No, ini dari depannya tuh. Bener kan? Mirip GSX tapi dilebarin gitu. Betul. GSX yang ada di sini. Dan untuk lampu sennya masih pakai bohlam konvensional biasa. Dan yang kurang gue suka sih, geng. Menurut gue ya, ini pribadi gue. Windshield-nya, geng, lihat nah. Aduh, kecil ya banget. Kan? Imut banget, geng. Ya kan itu orang nunduk gitu ya, racing kayaknya juga enggak apa ya. Gua enggak ngerti fungsi bermanfaat enggak itu. Pasti ada manfaatnya pasti. Ya, sedikit. Cuman kayak kurang tinggi sedikit gitu ya. Cuman nanti biasanya kalau udah masuk ke Indonesia tuh bakal ada aftermarketnya, geng. Ya.
Nah ini salah satu keunggulannya nih. Suzuki Oil Cooling System. Jadi dia nggak pakai pendingin cairan radiator, teman-teman. Tapi dia pakai pendingin oli sama kayak Satria FU yang di sini. Ya. Split seat, desain, bla bla bla, dual ABS. Nih desain kokpit tuh begini nih. Dia stangnya clip on, model clip on stang jepit, cuman tinggi banget deh. Iya, di posisi yang tinggi, bahkan tadi di atas tangki bahan bakar di ya atas kan. Tangki. Menurut gua kelihatannya tuh lebar, Nggak nekuk banget untuk posisi riding yang siap turun sirkuit gitu loh. Agak lebar ya, mungkin ya tadi gue bilang sport touring bisa digunakan buat touring, buat hari-harian biar si ridernya nyaman gitu. Itu kita ngomongin desain. Kalau ngomongin performanya sendiri gimana nih? Kita lihat ada salah satu TVC dari Suzuki yang khusus membicarakan tentang teknologi mesinnya. 1 silinder ya cuy. 1 silinder. Dia strukturnya apa sih? Engine berapa cc? 249 cc. 249 cc, 1 silinder. 1 silinder SOHC. Tadi pendingin oli ya. Ya. Dan yang pasti sudah berpengabut injeksi bahan bakar. Yang pasti injeksi lah, hari gini masih pakai karbu. Ini salah satu keunggulannya yang ditawarkan oleh Suzuki ya. Jadi dia nggak pakai radiator ya teman-teman ya, dia pakai oil cooling system sama kayak di Satria. Oke, itu angin masuk buat mendinginkan si oil cooler bla bla bla. Mungkin karena pertimbangannya mesin 1 silinder kali geng ya, nggak dipasangin pendingin radiator. Bisa jadi. Gue juga rada bingung nih. Dia tuh nggak mengadopsi DOHC. DOHC kan yang terkenal kita tahu kan high performance gitu loh untuk betul. speednya gitu kan. Terkenal lah ya kayak Suzuki Satria. Itu kan DOHC paling kenceng di sini gitu loh. Dulu ya, wah itu kalau nggak Satria itu orang cinta katanya. Orang Satria orang cinta. Harus pakai Satria dulu tuh. Ya kan, kayak motor bebek paling kencang tuh interpretasinya ya Suzuki Satria dulu. Nah, gue bingung dia menerapkan di Gixxer SF2.5 ini SOHC. Mungkin balik lagi yang seperti gue bilang sport touring. Ya. Dia nggak ngejar speed tapi lebih efisiensi bahan bakar. Tuh. Udah gitu dia 1 silinder pula. Ya. Ya nggak? Jadi kayak motor yang lebih nggak seruntulan gitu ya. Lebih linear jalannya. Ya biar nggak dia juga mengklaim si pihak Suzuki itu mengklaim bahwa dia nggak pakai SOHC tuh agar mesinnya lebih kompak. Oke. Nanti ada pembahasannya di sini dia mesinnya tuh lebih kecil dari DOHC. Nah ini lihat nih SOHC sama DOHC nih. Ini lebih kecil kan, dia lebih kompak. Yes. Otomatis bobot mesinnya juga lebih ringan ketimbang DOHC. Betul. Namun tetap aja teknologinya mengambil basisnya ya dari motor-motor yang ada di MotoGP loh. Teknologinya tuh diambil dari MotoGP. Walaupun SOHC ya mereka juga menawarkan performa yang baik. Outputnya geng. Dengan racikan mesin kayak tadi ya. Outputnya berapa? Dia tenaganya tuh di 26,5 daya kuda di putaran 9.300 RPM. Dan torsi puncaknya tuh di 22,6 Nm pada putaran mesin 7.300 RPM. Ya udah benar, berarti itu penggunaan buat harian istilahnya. Betul. Dan tadi output tadi juga disalurkan ke transmisi kopling 6 percepatan. Udah 6 percepatan, tapi tanpa fitur quick shift. Kayaknya masih konvensional banget. Masih konvensional. Kita udah belajar lah dari Satria gitu kan. Nggak perlu pakai radiator, motornya kencengnya seujur ngeri juga kan. Makanya ntar kalau ini prediksinya kalau emang jadi kan nggak tahu lah ya. Iya, betul. Konsumen di sini kan dinamis sih. Betul. Ngikutin suara terbanyak gitu. Iya, benar. Tapi kalau kita ngomongin tren gitu ya. Untuk motor 250 cc di Indonesia memang dominan condong ke mesin twin cylinder Dua silinder paralel inline gitu ya. Kalau ngomongin di Indonesia berarti kalau misalkan dengan racikan mesin 1 silinder gitu ya, lebih tepat motor ini akan bersinggungan dengan Kawasaki Ninja 250 SL. Indonesia sama siapa ya jagoannya? Itu Kawasaki Ninja 250 SL dan juga KTM 250 RC.
Sebenarnya bisa juga sih kalau ngelawan kayak Ninja 250 2 silinder, CBR 252 silinder atau enggak R25, cuman secara engine konfigurasi itu berbeda gitu. Jauh lah nggak bisa. Iya, dan kebanyakan orang Indonesia tuh emang lebih suka ke suaranya, geng. Nah, iya sih? itu. Kan kalau suara silinder sama 2 silinder kan lebih merdu 2 silinder. Iya juga sih, benar. Iya kan? Bener. Pasti orang beli motor 2 silinder pasti pertama suaranya kan. Suara habis itu baru performanya gitu. Ya kan? Kalau misalnya satu silinder terus juga apalagi SOHC gitu ya. Ya mirip-mirip kayak motor-motor. Ya sama aja motor-motor 150 yang ada lain gitu kan. Kita di sini gitu. Suara jadi enggak kurang apa ya, orang nyebutnya bilang kurang merdu kali ya. Tapi kalau cc-nya 2,5 ya akselerasinya dan lebih mungkin baik lah. Dan mungkin agak lebih padat kali ya suaranya. Ya lebih baik lah ketimbang 150. Ini mungkin menurut gue pribadi kali ya. Ini hanya asumsi gue. Kalau ini masuk di Indonesia gitu katakanlah, gue pribadi kurang ya, karena lu 1 silinder, yang lainnya udah pada 2 gitu loh. Sementara kita belajar yang 1 silinder aja ya gitu-gitu aja gitu loh. Kita ngomongin penjualan lah, nggak usah munafik, kita ngomongin penjualan. SL Mono lah Kawasaki 1 silinder, apa dia laku? Dia pasti kalah sama yang 2 silinder. Apalagi datang lagi yang 4 silinder, makin ketinggalan tuh yang 2 silinder. Delalannya kalau ini masuk cuma 1 silinder, gue pribadi sih ngerasa kurang gitu. Kurang ya. Cuman lain cerita kalau misalkan Suzuki ngeluncurin yang Suzuki GSX 250. Ya kan ada tuh yang itu lebih tampilannya memang lebih sporty, dan menurut gue kesukaan orang Indonesia gitu ya. Dia lancip sporty. Iya lebih gitu gesek banget. Iya. Gesek DNA, gesek lah. Nah mungkin gini gak sih, kenapa akhirnya nih Suzuki Indonesia enggak meluncurkan motor ini lama gitu ya? Apa mungkin karena pertimbangan tadi, geng? Mesinnya yang kurang berkompetisi di pasar nanti, atau enggak desainnya yang enggak Indonesia banget gitu? Menurut lu kayak gimana? Ya bisa jadi pertimbangan juga dari pabrikan. 2 tahun loh cuy, lama loh cuy. Betul. 2 tahun semenjak diluncurin, terus tiba-tiba Delalanya masuk ke Indonesia. Di negara lain tiba-tiba ada facelift, dia baru masuk gitu kan. Atau mungkin nunggu facelift dulu, ini udah 2 tahun facelift di India, tiba-tiba versi faceliftnya baru masuk ke sini. Ya nggak nutup kemungkinan juga itu bakal terjadi gitu loh. Tiba-tiba ada fitur ini, tambahan ini. Tapi tentu harganya bakalan bersaing sama yang udah ada. Iya, betul. Apalagi yang 2 silinder ya. Sekarang 2 silinder paling murah si R25 berarti ya. R25. Terus Kawasaki baru si CBR RR kan. Kalau dia katakanlah bisa naruh di harga di Thailand 59 60. Tiba-tiba masuk sini segitu, sama lah katakanlah, sama lah. Ketinggalan. Konsumen Indonesia. Betul. Kalau kita ngomonginnya parameternya dari segi engine dan fitur ya. Iya. Dia ini kan masih konvensional banget kan. Tadi kita lihat ya paling apa sih ABS channel, terus fitur SOCS. Terus apalagi LCD panel meter standar semua, CC yang Pego juga udah pada punya. Ya udah itu doang. Enggak, masih konvensional. Kalau ngomongin kayak di 2 silinder kan CBR punya power mode, ada quick shifter, ada assist and slipper clutch. Bahkan di Ninja 2.5 ada keyless gitu kan. Suspensi juga udah pada upside down iya gitu. Kan? Dia masuk ke sini dengan kayak begini, susah cuy buat jualan. Mungkin kalau harganya di set di 40 atau 35 gitu, dengan bersaing dengan SL atau enggak si KTM RC mungkin lebih tinggi harganya. Mungkin masih bisa bersaing gitu ya. Ya kan? Ya benar. Dan untuk informasi teman-teman, ini sebenarnya emang dari orang Suzuki Indonesia, sebenarnya motor ini akan diluncurkan pertama kali itu di triwulan tahun ini, geng. Waktu itu ngomongnya waktu itu gue wawancara, iya benar, akan diluncurkan di triwulan 2021. Habis itu di cross check lagi katanya ada keterlambatan supply, sempat hilang kabar itu, nggak ada informasi segala macam karena corona segala macam, dan mereka memang bilang akan meluncurkan 4 motor baru di tahun ini. Cuman sekarang sudah masuk bulan ke berapa? Udah mau akhir tahun ini. 10 ya, tinggal 2 bulan lagi gitu, 2 bulan lagi. Dan waktu itu gue juga konfirmasi ke orang Suzuki apakah akan meluncurkan motor baru di pameran Gias. Mereka bilang enggak akan, katanya, cuma nggak tahu ya.
Mungkin ntar luncur di Gias kan bisa jadi juga. Bisa jadi surprise. Iya, surprise. Tiba-tiba muncul gitu kan. apa yang kita omongin ada di Gias. Iya, betul. Ini informasi aja di Gias tuh tanggal 11 sampai 21 November. Digelar tetap biasa di BSD ya. Nggak akan pindah tempat itu. Emang udah di sana emang udah tempatnya. Nggak akan pindah-pindah. Nah, sekarang kesimpulan deh buat ngomongin si Gixxer SF 2.5 ini. Sebenarnya kalau dari gue pribadi gitu ya, dengan segala modal yang dibawa si Suzuki GSX 250 SF atau enggak sebutnya Gixxer gitu ya. Apa ya produk-produk yang dari, kemungkinan akan masuk yang kemungkinan akan dijual di Indonesia. Ya betul. Salah satu ini. Gixxer SF 2.5. Ya, itu tadi. Jangan lupa tonton terus video-video menarik lainnya hanya di YouTube channel Official Auto dan Carvaganza. Yes. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like juga, dan sampai jumpa di video kami berdua berikutnya. Ciao. Bye-bye. Sehat-sehat teman-teman.